Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusuma Sheva dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate tentang seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Lesti Kejora yang mencabut laporan KDRT Rizky Bilar. Netizen kecewa berat hingga berlomba-lomba layangkan hujatan. Setelah dilaporkan Lesti Kejora atas tuduhan KDRT pada Rabu 28 September 2022 lalu, Rizky Bilar akhirnya resmi ditahan Polres Jakarta Selatan pada Kamis sore. Penundaan Rizky Bilar ini pun diumumkan pada masyarakat secara langsung. Bahkan dalam kesempatan tersebut, untuk pertama kalinya Rizky Bilar muncul di hadapan publik setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi. Tak tanggung-tanggung, ia pun langsung tampil dengan baju tahanan berwarna orange. Ekspresi wajah Rizky Bilar saat resmi ditahan pun menjadi viral dan menjadi perbincangan netizen. Banyak yang menyebut bahwa ekspresi suami Lesti Kejora itu bukan tampak menyesal, tapi justru terlihat penuh dendam. Namun setelah hadir dalam agenda rilis Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar justru memberikan pernyataan mengejutkan. Bilar yang digiring polisi sembari mengenakan pakaian tahanan berwarna orange ini menuturkan bahwa Lesti Kejora akan mencabut laporannya. Hal itu diucapkan Bilar ketika dirinya dikerubungi awak media untuk dimintai keterangan soal tindakan KDRT yang dilakukan olehnya. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian AKP Nurma Dewi. Ya, jadi rekan-rekan mohon izin, kemarin mungkin saudara semua melihat ya sudah diumumkan juga untuk pencabutan laporan polisi yang dibuat oleh saudari kita R. Ya. Itu adalah hak dari saudari R. Ya. Namun demikian, sudah kita ketahui juga laporan polisi sudah dibuat oleh saudara L, ya, saudara L mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah proses. Ya, jadi kita penegak hukum, kepolisian itu wajib memproses semua laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan khususnya. Itu. Ya, kemudian setelah kita mengumpulkan barang bukti, lanjut memeriksa saksi-saksi, kita berarti itu serius. Penegakan hukum harus dilakukan, gitu. Ya, Mbak. Nanti dalam artian? Ya, jadi untuk saudara L, ya kita ketahui juga dia sudah mencabut. Itu adalah haknya dari saudara L. Namun demikian proses masih berlangsung, gitu. Jadi kita ada mekanisme, ya. Jika memang adanya pencabutan, kemudian adanya akta perdamaian, silahkan saja. Tapi penyidik masih memproses semuanya. Dalam gitu loh. artian berarti Bilar gak langsung keluar nih. Oke, dalam artian Bilar gak langsung keluar. Masih ditahan nggak? Kita sudah menerbitkan surat perintah penahanan. Ya, jadi kemarin sudah kita sore sudah diumumkan oleh pimpinan kita. Ya, rekan-rekan semua sudah lihat dari Kabid Humas kemudian Kapolres Jakarta Selatan. Ya, kemudian mencabutnya adalah malam. Jadi untuk stepnya yang jelas kita sudah menetapkan seseorang. Ya, jadi itu sudah ada aturannya. Bukan kita tiba-tiba kemudian otomatis menetapkan seseorang menjadi tersangka atau ditahan. Kita sudah punya proses. Tim kita bekerja. Nah itu dari mulai kita kemudian kemarin juga kita sudah menjalani semuanya. Ya, berkas perkara sudah kita lengkapi. Itulah berkas perkara yang sudah kita lengkapi. Dari mulai memeriksa saksi-saksi, kemudian barang bukti, kemudian fakta yang menjawabnya. Itu. Apakah dari awal pas buat laporan antara Rizky Bilar ada upaya dari kepolisian untuk fasilitasi Mediasi. Ya, untuk sementara itu kita tetap menjalankan semua aturan yang ada di kita. Ya, jadi itu kita proses semua itu karena memang laporan sudah masuk ke Polres Jakarta Selatan. Itu wajib bagi kepolisian untuk memprosesnya.
Itu. Maaf Ibu, maksud saya waktu masih tahap penyelidikan, belum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, adakah upaya dari kepolisian untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sampai akhirnya mandek sehingga polisi menetapkan sebagai tersangka? Jadi kita sudah memanggil, ya, memanggil itu dari saudara saksi, ya, saksi korban dan saksi kemarin rekan-rekan tahu sendiri. Kemarin kita sudah memanggil saksi yang diduga, ya. Berarti kita sudah semua sudah kita lakukan, ya, itu. Jadi kita tidak bukan tiba-tiba itu kan itu haknya mereka masing-masing, gitu loh Mbak. Jadi kalau memang sudah kita melaksanakan atau menegakkan hukum, ini baru, ya. Jadi ini kita kemarin sudah dicabut. Penegasan berarti sempat ada mediasi dari polisi, cuma keduanya tidak mengikuti itu. Nah, jadi kan rekan-rekan lihat sendiri, ya. Jadi kita saksi kemarin kita panggil, tapi besok maunya akan tidak bisa minggu depannya, kan gitu. Jadi kita betul-betul kita sesuai dengan prosedur. Jadi pemanggilan Bilar yang manggil itu untuk mediasi atau untuk pemeriksaan saksi? Iya, untuk pemeriksaan saksi. Artinya pada saat pemeriksaan saksi itu dari kepolisian sudah menyarankan atau mengusulkan agar kasus ini diselesaikan secara keluarga, namun ditolak oleh Lesti gitu Bu. Ya, jadi gini, rekan-rekan, ya, sekali lagi saya tekankan, setelah laporan polisi sudah dibikin atau dibuat di Polres Jakarta Selatan, kita proses, ya, kita proses. Kemudian itu semua dilaksanakan oleh penyidik, ya, dari barang bukti, kemudian saksi-saksi, ya, itu. Nah, itu yang kita lakukan sebagai penegak hukum. Itu, jadi itu yang kita tegakkan. Kemudian kemarin ada pencabutan laporan polisi dari saudara L. Nah, itu kita sudah melakukan semua, kita terima, ya, itu. Kemudian ada nanti ada perdamaian. Nah, silahkan saja. Jadi kita ini menjembatani. Nah, itu menjembatani, Mas, ya. Jadi kita menjembatani. Maksud Gitu. saya gini Bu, apakah di dalam proses penyelidikan pihak kepolisian sempat berusaha untuk mendamaikan namun ditolak oleh pihak Lesti yang akhirnya pencabutan itu dilakukan ketika pihak Rizky Bilar sudah berstatus tersangka gitu Bu? Ya, Apakah itu, di dalam proses penyelidikan itu yang sebelum itu penetapan penyelidikan. penyelidikan. Ya, itu belum ada. Jadi belum ada dari sana juga dia belum ada, dari kita juga memproses. Nah, itu loh. Oke. Kemarin kuasa hukumnya bilang nanti Ya, untuk detik ini masih diproses semua, Pak. Tapi detik ini untuk saudara R masih sebagai tahanan. Bu, kemarin kuasa hukumnya bilang nanti pelaporan dan pencabutan ini termasuk mempermainkan instansi gak sih Bu? Ya, kalau ini itu haknya, tapi menurut kita sebagai kepolisian ini sudah kita jalankan secara aturan, ya. Kita memproses semua, laporan kita terima, kemudian kita proses dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Bu, kemarin juga Nanti Mama sebelum dipublish Rizky Bilar kemarin Lesti menghubungi benar tidak? polisi nih untuk tidak diumumkan, tapi bahkan di konferensi gitu. Jadi siapa yang keliru nih Bu? Apakah prosedur polisi yang mengumumkan atau justru pihak sana gitu ya Bu yang keliru? Ya, jadi gini ya. Jadi kita ini tidak main-main dengan kasus yang dilaporkan. Serius kita kita tangani, ya. Jadi tidak Berita selanjutnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven akan jalani pemeriksaan terkait prank KDRT. Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya, Baim akan dipanggil bersama sang istri, Paula, terkait laporan kedua UU ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven akan dijadwalkan siang hari ini pada Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengkonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut.
Dalam pemeriksaan tersebut, Rizky Bilar diperiksa terkait kasus KDRT. AKP Nurma Dewi menjelaskan, terkait suami Lesti Kejora ini berpotensi untuk ditahan. Sedangkan untuk Baim dan juga Paula, ini dilaporkan dengan pasal 220 KUHP. Kemudian, tim Odi Hudianto dan juga partner juga melaporkan Baim dan juga Paula atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut suasananya. Bang Baim, kapok nggak bikin surprise? Oke. Bang mundur lagi aja. Biar rapi. Bang Baim, Itu dia Sobat Grid, tadi ada Baim Wong dan juga Paulo Verhoeven yang baru saja melakukan pemeriksaan. Dan seperti yang tadi sudah kita lihat bahwa memang tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh Baim Wong dan juga Paula terkait hasil pemeriksaan hari ini. Ya, Baim dan Paula hari ini diperiksa atas dugaan laporan palsu dan juga Berita selanjutnya, Ahmad Dhani gelar acara musik A Night at the Orchestra, beri aturan untuk wajib penonton. Ahmad Dhani membuat terobosan baru dengan menggelar pertunjukan musik bernuansa orkestra bertajuk A Night at Orchestra. Dalam musik orkestra ini akan digelar di Balai Sarbini Jakarta pada 25 November 2022 mendatang. Ahmad Dhani merencanakan acara orkestra ini menjadi gelaran rutin yang akan dihelat tiap bulan. Berbeda dengan acara musik lainnya, A Night at the Orchestra ini memberikan peraturan berpakaian untuk para penontonnya. Peraturan tersebut dibuat Ahmad Dhani sebagai bentuk ajakan pada masyarakat untuk menghargai musik orkestra. Ahmad Dhani juga menyebut bahwa pegelaran orkestra ini merupakan langkahnya untuk menaikkan citra Indonesia di mata dunia. Dalam pagelaran pertama A Night at the Orchestra, Ahmad Dhani juga menggandeng sederet musisi yakni Dewa 19, Fit Ari Lasso, Mulan Jamila, dan Hanif Dia. Berikut wawancara dengan Ahmad Dhani. Akan digelar 25 November yang akan datang. Silakan Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka salah ngomong, jadi kadang-kadang WA kemarin ke anak buah bikin flyer, bikin IG, bahkan Night at the Opera, karena memang inspirasinya dari albumnya Queen yang kelima, yaitu Night at the Opera. Maka dari itu saya membuat program sebuah acara musik
yang mungkin agak berbeda dengan acara musik orkestra yang lain. A Night at the Orchestra ini yang tanggal 25 November ini adalah pertunjukan perdana Night at the Orchestra. Kenapa disebut perdana? Karena nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Kalau sukses, insya Allah kita akan selalu mengadakan setiap bulannya di berbagai tempat di Jakarta yang sesuai dengan kondisi musik orkestra. Jadi latar belakang pemikirannya saya ingin membudayakan musik orkestrasi kepada masyarakat, memasyarakatkan musik orkestra dan mengorkestrakan masyarakat. Jadi di sini bedanya dengan pagelaran musik orkestra yang lain. Kalau pagelaran musik orkestra yang lain itu tidak memaksakan penontonnya untuk berbaju rapih. Kali ini panitia mengharuskan penonton untuk datang dengan jas hitam, celana hitam, berdasi, dasinya boleh warna apa aja. Yang jelas harus berjas hitam dan bercelana hitam untuk pria, bagi pria, dan perempuannya harus memakai gaun. Jadi di sini kita mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana cara menghargai musik orkestrasi. Berbeda dengan konser Dewa misalnya di JIS ya, atau di mana di festival itu terserah, buka baju pun nggak apa-apa. Tapi kalau di sini diwajibkan penonton untuk menggunakan baju resmi jas hitam-hitam, celana hitam dan gaun. Itu aja sih yang awalnya yang akan saya sampaikan. Kebetulan di konser perdana ini bintang tamunya Dewa 19, ada Mulan Jamila, juga ada Hanindya. Dewa 19 bersama Ari Lasso tanggal 25 November. Jadi kebetulan orkestra ini pimpinan Ahmad Dhani Prasetyo kebetulan. Maka dari itu orkestranya disebut Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, yaitu orkestra yang terdiri dari 52 pemain orkes. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak belum pernah nonton musik orkestra di Indonesia. Jadi nanti pemain orkestranya itu di depan, pemain bandnya di belakang. Jadi penonton tuh lebih bisa mendengar orkestrasinya daripada bandnya. Begitu. Ada pertanyaan? Belum dulu Belum Mas ya? Dhani. Oh, iya. Kadang-kadang kalau preskon sama Mas Dhani kayaknya nggak butuh moderator ya. Oke, jadi Mas Dhani punya ide yang sangat cemerlang dan ini mungkin salah satunya udah dicontohkan oleh KHL dengan memakai setelan ini ya. Saya pikir tadi ada yang mau diajak ke penghulu. Ada mikrofonnya sedikit, boleh cerita. KKL di sini juga bersama dengan Tiara, ini kita biasa manggilnya Tia, juga menjadi penanggung jawab untuk acara ini ya. Iya betul. Ya, boleh cerita. Jadi kebetulan acara ini juga organisasi kita juga. Jadi aku dari Tiara disuruh untuk bantu dan aku cukup tertarik sih sama acaranya karena aku juga belum pernah nonton orkestra di Indonesia, apalagi yang mewajibkan untuk pakai jas seperti ini ya. Jadi nanti outfitnya pun wajib kayak gini untuk datang dan menurutku cukup menarik sih acaranya dan sangat intimate juga konsernya dan jarang-jarang sih ada konser kayak gini dan cukup menarik. Ya. Terima kasih El dengan Tia ya ada di situ. Oke, jadi ini mungkin bisa mengedukasi, mengkampanyekan kalau nonton lagu-lagu Dewa yang Bukan lagu-lagu Dewa, musik orkestra. musik orkestra. Oke. Jangan salah paham. Oke, musik orkestra, lagu-lagu Dewa atau ada lagu-lagu yang di luar dari Dewa 19. Oke, Mas Dhani boleh cerita. Selain tadi sudah diceritakan bahwa ada 50 something pieces untuk pemain orkestranya, ada string section dan lain sebagainya. Nah itu lagu-lagunya apakah semua lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dinyanyikan oleh Dewa 19, yang dinyanyikan oleh Mulan Jamila atau bagaimana? Lagu-lagu yang kebetulan saya suka itu karena orkestranya kan pimpinan Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, pimpinan Ahmad Dhani kan. Jadi lagu-lagunya pilihan saya kebetulan karena Dewa 19
menjadi bintang utamanya, ya tentunya lagu-lagu Dewa 19 itu menjadi pemain utamanya, termasuk lagu-lagunya Mulan Jamila, termasuk lagu-lagunya Hanindya itu memang nyanyinya lagu Dewa 19 gitu. Jadi kebetulan aja ini memang lagi penonton mungkin pengennya nonton Dewa 19 gitu ya. Jadi tapi Ahmad Dhani nanti juga nyanyi, tapi belum tentu nyanyi lagunya Dewa 19. Mulan Jamila juga nyanyi juga lagu Mulan Jamila, tapi juga nyanyi lagu orang lain. Jadi ada beberapa lagu yang kita ingin melestarikan komposisi orkestranya, seperti misalnya lagunya Vina Panduwinata September Ceria, itu orkestrasinya basicnya aransemen by ADMS. Nah itu saya lestarikan dalam sebuah acara ini, karena acara ini pasti juga akan ada videonya, sehingga nanti pun kita akan sebutkan bahwa ini aransemen arrangernya by ADMS, bukan Ahmad Dhani. Oke, Mas Dhani ada yang mengaransemen versi orkestranya juga di luar dari mungkin semuanya basic aransemennya saya semuanya. Namanya juga Ahmad Dhani Philharmonic. Iya. Mas Dhani jadi konduktor? Beberapa lagu ya, beberapa lagu. Oke, sebelum saya ke Ultra Voucher dan juga Dewa Tiket, ada yang mau ditambahkan oleh Mas Andra atau Yuka soal apa sih asyiknya tantangannya karena lagu-lagu ini akan dibawakan dengan versi orkestra? Mereka juga ini baru tahu nih bapersnya soal orkestra. Mas Kuruso, briefingnya gimana ke Mas Andra? Gimana Mas Andra mau memproduksi suara? Berita selanjutnya, artis Jessica Iskandar memiliki tips tersendiri saat mengajarkan anaknya ke toilet training. Untuk anak pertamanya, Elbara Jessica Iskandar berhasil melatih toilet training di usia 1,5 tahun. Lebih lanjut, ternyata ada satu kebiasaan penting yang selalu Jessica Iskandar lakukan agar anaknya mau belajar buang air di toilet. Ketika buah hatinya mulai belajar tidak menggunakan popok, istri dari Vincent Verhaeghe ini selalu bertanya pada Elle. Hal itu ia lakukan mulai dari rumah hingga berkegiatan di luar. Sebagai informasi, Jessica Iskandar telah memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Elbara Alexander dan Don Azayek Jan Verhaeghe. Adapun Elbara merupakan putra dari pernikahan Jessica sebelumnya dengan Ludwig, sedangkan Don Azayek merupakan buah hatinya bersama dengan Vincent Verhaeghe. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar. Mbak, biasanya memakaikan popok pada anak itu sampai usia berapa? Waktunya Elbara. Oh, konfirmasi. Oke. Kalau untuk baby doll sendiri, Nah, untuk cara mengajarkan toilet training yang pernah Jessica
Berita terakhir datang dari Slank yang akan menggelar konser Tour Smile Indonesia di hari ulang tahun yang ke-39 hingga akan menggelar kompetisi fotografi. Grup musik Slank tak lama lagi akan menjajaki usia 39 tahun berkarya di industri musik tanah air. Mendadaki perjalanan selama 39 tahun, Slank akan menggelar konser tur bertajuk Smile Indonesia. Konser tersebut memiliki rangkaian tur di 4 kota dan 1 acara puncak ulang tahun Slank. Konser tur di 4 dan 1 kota ini akan dimulai pada 6 November dan puncaknya pada 11 Desember 2022. Slank pun memiliki alasan tersendiri memilih 4 kota tersebut untuk mereka singgahi dalam rangkaian Tour Smile Indonesia. Selain konser Smile Indonesia, Slank juga menggelar kompetisi fotografi yang digelar dengan bekerjasama dengan Fakultas Seni Rupa Trisakti. Nantinya, foto-foto ini akan terpilih ditampilkan dalam multimedia konser Slank. Slank juga mengajak beberapa musisi untuk memeriahkan hari ulang tahun mereka, yakni Endang Sukamti, Pamungkas, Flair, dan sementara itu untuk 4 kota, band pembuka pada konser Smile Indonesia yaitu Tip X. Berikut wawancara dengan Slank. Satu, dua, tiga, empat, sudah lengkap. Baik. Sebagai pembukaan sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut terkait tour konser musik Smile Indonesia, mikrofonnya sudah ada, kita ganti-gantian nanti ya. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau mewakili untuk menyapa rekan-rekan media sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi setelah ribuan tahun, bertahun-tahun nggak preskon, udah jarang banget sekarang preskon. Tapi dalam hal ini kita tetap seorang artis atau seniman masih tetap butuh pemberitaan. Jadi tetap butuh partner kita yang selama ini selalu yaitu wartawan. Terima kasih sudah datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa mengabarkan sebuah tour di akhir tahun ini yang judulnya Smile Indonesia. Terima kasih. Oke, siap. Kita kasih tepuk tangan dong, udah disapa. Oke, langsung ya. Langsung dari dia dulu. Nanti habis ini teman-teman media punya kesempatan juga untuk bertanya-tanya. Boleh siapapun yang menjawab, Mas Bimbing boleh, yang lain juga boleh. Boleh dong ceritain apa yang melatar belakangi konser ini. Terus kenapa namanya Smile Indonesia atau Indonesia Tersenyum? Pasti kita pengen mengajak semua teman-teman terutama Slankers untuk tersenyum kembali. Tapi apa sih yang melatar belakangi ini? Boleh tahu dong? Mas Bibi atau Mas Ivan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Ya, Smile Indonesia tercetus namanya dari awal dari Mas Bima. Memang kita mau akan mengeluarkan kejutan, kita akan keluarkan lagu. Terus juga sebelum itu juga kita juga sepakat untuk bikin satu konser pertunjukan dengan Smile Indonesia ini. Smile Indonesia adalah konsep pertunjukan yang di sini nilai kolaborasi. Kita pengen mengangkat lagi nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebersamaan. Makanya adalah ada Smile Indonesia. Di sini juga di Smile Indonesia banyak banget teman-teman yang terlibat ya. Kita juga ada kolaborasi sama Universitas Trisakti, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kita bikin ada kompetisi fotografi yang mana hasil dari fotografi itu kita akan tampilkan di multimedia pada saat pertunjukan. Jadi Smile Indonesia ini sebenarnya dampak dari 2014, dampak dari 2019, ada polarisasi, ada masyarakat yang terpecah belah. Ya, kita pengen ini menjadi healing dan kita mau remind masing-masing kita juga terutama juga buat
generasi anak-anak kita dan adik-adik kita sih sebenarnya. Oke, boleh dong spill kotanya apa aja sih Mas yang bakalan ada dikunjungi? Oh iya, kita di kota pertama ada di Palembang ya, tanggal 6 November, ada di Makassar tanggal 10 November, ada di Banjarbaru tanggal 24 November, ada di Surabaya tanggal 4 Desember, kemudian di tanggal 11 Desember itu ada perayaan ulang tahun Islam yang ke-39 itu di pelataran Candi Prambanan. Oke, makanya disebutnya 4+1. Iya, karena satunya itu adalah perayaan ulang tahun ke-39. Puncaknya akhir Desember ya? Iya, dan ini sebenarnya kita warming up sih sebenarnya. Okay. Kita warming up untuk tahun depan, 40 tahun selanjutnya. Oh iya benar. Oke, great, yes. Nah, Mas, untuk target penontonnya sendiri kira-kira seperti apa sih? Target penonton kita nggak terlalu banyak juga sih. Kita target penonton di setiap kota tuh 6.000 paling. 6.000. Kapasitasnya kita kapasitas lokasi per masing-masing tempat tuh ada 15.000. 15.000. Tapi untuk yang di Jogja kita target 8.000-an. 8.000. Terus kalau kemudian nanti teman-teman yang mau beli tiket itu sudah bisa mulai kapan sih? Nanti kita akan announce untuk tiketing gitu. Mungkin setelah ini dalam 7 hari ke depan kita akan announce tiketing kita ada beberapa opsi untuk tiketing sistem. Kita lagi mau decide karena kita mau lihat mungkin dalam 1 minggu ini kita akan umumkan lewat sosial media. Oke, jadi teman-teman tolong diberitakan nanti di mana para slankers ini bisa berburu tiket ya, karena pasti mereka udah nggak sabar, apalagi ada kota-kota yang memang dipilih secara khusus sehingga orang udah bisa siap-siap kalau di Banjarmasin harus di mana lokasinya dan lain sebagainya ya. Oke, thank you Mas Iman. Nah, kotanya ada 41 itu, ada alasan tertentu nggak kenapa kotanya 5 kota itu? Iya, itu sebenarnya kota yang mewakili pulau-pulau besar gitu. Ada Palembang mewakili Sumatera, ada Makassar mewakili Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis Lampung bersama dengan saya Kusnala Syifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan Tribun Lampung Facebook untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.